Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Ibu dosen penguji maupun pembimbing yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk menonton video presentasi saya. Perkenalkan, saya Risna Arinda, BP 19984127 akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Implementasi Peraturan Wali Kota Padang Nomor 55 Tahun 2017 tentang pembinaan atas anak dalam upaya pembinaan dan rehabilitasi anak korban kekerasan di Kota Padang. Langsung saja, pada presentasi ini akan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metode penelitian. Pendahuluan yang dimulai dari latar belakang masalah. Anak sebagai individu masih sangat bergantung pada orang tua di sekitarnya dan belum dapat memperoleh hak-haknya secara individu atau mandiri. Mereka masih memiliki pengetahuan yang terbatas dan belum berkembang secara matang. Keterbatasan-keterbatasan ini membuat anak tidak terlalu terlibat dalam aktivitas yang berkaitan dengan perlindungan anak. Kondisi keterbatasan anak menjadikan mereka bagian dari kelompok masyarakat yang cukup rentan untuk mengalami tindak kekerasan. Anak terdiri dari 35% total penduduk di Indonesia. Berdasarkan survei nasional pengalaman hidup anak dan remaja tahun 2021 menjelaskan bahwa terdapat 4 dari 10 anak perempuan dan 3 dari 10 anak laki-laki usia 13-17 tahun pernah mengalami kekerasan dalam bentuk apapun di sepanjang hidupnya. Kondisi kasus kekerasan anak di Indonesia masih tinggi dan masih mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data yang dihimpun dari Simfoni PPA, kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani dan dilaporkan dari tahun 2020 mencapai 12.412 kasus dan naik pada tahun 2021 mencapai 15.914 kasus dan di tahun 2022 mencapai 17.642 kasus. Kondisi ini terjadi juga di provinsi-provinsi di Indonesia. Salah satunya adalah Provinsi Sumatera Barat yang kasus kekerasan anaknya terbilang tinggi dan bersifat fluktuatif setiap tahunnya, di mana pada tahun 2019 kasus kekerasan terhadap anak mencapai 612 kasus, di tahun 2020 mencapai 310 kasus, dan tahun 2021 mencapai 799 kasus. Saya 790 kasus, dan pada tahun 2022 mencapai 648 kasus. Kondisi ini menunjukkan belum ada konsistensi penurunan kasus yang signifikan di Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 2021, Kota Padang menjadi yang tertinggi dalam kasus kekerasan mencapai 165 kasus, sedangkan pada tahun 2022 Kota Padang berada pada posisi kedua setelah Pasaman Barat dengan total 99 kasus kekerasan. Kasus kekerasan di Kota Padang didominasi oleh kasus kekerasan terhadap anak. Berdasarkan data yang dihimpun oleh P2TP2A atau Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Padang, pada tahun 2019 kasus kekerasan anak mencapai 41 kasus, di tahun 2020 mencapai 35 kasus, dan tahun 2021 mencapai 53 kasus. Kondisi kasus kekerasan di Kota Padang ini menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun kasus kekerasan anak bersifat fluktuatif. Namun di tahun 2021 kenaikannya cukup signifikan daripada tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, sudah dijelaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintah Kota Padang kemudian menetapkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pembinaan dan perlindungan anak. Untuk melaksanakan pembinaan anak dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pembinaan dan perlindungan anak dijelaskan kembali dalam pasal 16 ayat 4 yang menyatakan pengaturan lebih lanjut mengenai pembinaan dan sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 dan ayat 2 diatur dengan Peraturan Wali Kota. Dari ketentuan tersebut, maka disahkanlah Peraturan Wali Kota Padang Nomor 55 Tahun 2017 tentang pembinaan atas anak. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 55 Tahun 2017 tentang pembinaan atas anak menghimpun beberapa kegiatan pembinaan yang tertuang dalam pasal 4 ayat 1, dan salah satunya merupakan kegiatan pembinaan anak korban kekerasan. Terdapat pada huruf E yang berbunyi melakukan pembinaan dan rehabilitasi bagi anak-anak korban penyalahgunaan massa, penyakit HIV/AIDS, anak korban kekerasan, anak terlantar, dan korban perlakuan salah lainnya. Dalam pelaksanaannya, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB Kota Padang dan Dinas Kesehatan Kota Padang merupakan implementer kebijakan pembinaan atas anak.
Kegiatan pembinaan dan rehabilitasi bagi anak korban kekerasan yang sesuai dengan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 55 Tahun 2017 tentang pembinaan atas anak merujuk pada kegiatan yang sifatnya preventif atau pencegahan dan rehabilitatif atau pemulihan. Pelaksanaan pembinaan dan rehabilitasi anak korban kekerasan di DP3AP2KB Kota Padang menjadi tanggung jawab dua bidang, yaitu bidang perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak atau P3KA dan bidang pemenuhan hak anak atau PHA. Namun kedua bidang dalam pelaksanaan kegiatannya masih mengalami kendala koordinasi. Selain itu, bidang PHA sendiri tidak mengetahui keterlibatannya sebagai implementer dalam Peraturan Wali Kota Padang Nomor 55 Tahun 2017 tentang pembinaan atas anak, yang mana idealnya ketika sebuah peraturan itu telah disahkan dan sudah jelas leading sektornya dan implementornya siapa, maka sudah harus setiap bidang dalam dinas tersebut mengetahui apa keterlibatannya sebagai implementer kebijakan. Namun kondisi ini ternyata berbanding terbalik dengan yang dialami oleh DP3AP2KB Kota Padang. Kemudian DP3AP2KB Kota Padang juga berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan untuk merekomendasikan anak korban kekerasan agar mendapatkan hak-haknya sesuai dengan kebutuhan. Namun, DP3AP2KB Kota Padang juga masih mengalami kendala dalam membangun koordinasi lintas sektor karena perbedaan prosedur dan kewenangan. Selaku leading sektor, DP3AP2KB Kota Padang juga berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Padang selaku implementer. Namun, kedudukan Dinas Kesehatan Kota Padang selaku implementer tidak diketahui oleh pihak terkait. Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan rehabilitasi anak korban kekerasan memang sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Padang, yang mana sudah memfasilitasi adanya komitmen bersama dari setiap puskesmas di Kota Padang untuk menjadi puskesmas ramah anak. Namun, pelaksanaan kegiatan pembinaan dan rehabilitasi anak korban kekerasan di puskesmas yang ada di Kota Padang masih belum menyediakan fasilitas serta jadwal pembinaan dan rehabilitasi anak korban kekerasan secara keseluruhan, dan belum semua puskesmas diberikan pelatihan mengenai penanganan anak korban kekerasan. Hal tersebut mengindikasikan Dinas Kesehatan Kota Padang mungkin belum optimal dalam memfasilitasi puskesmas terkait pelayanan pembinaan dan rehabilitasi anak korban kekerasan. Dari berbagai permasalahan dalam kegiatan pembinaan dan rehabilitasi anak korban kekerasan, juga masih terdapat indikasi lainnya yang menjadi penghambat. Salah satunya adalah respon masyarakat yang masih tabu terhadap masalah perlindungan anak dan perlindungan lingkungan sosial masyarakat yang tidak mendukung adanya kegiatan perlindungan anak. Dari semua permasalahan dan fenomena yang saya temukan di lapangan, maka rumusan masalah yang dapat saya simpulkan adalah bagaimana implementasi Peraturan Wali Kota Padang Nomor 55 Tahun 2017 tentang pembinaan atas anak dalam upaya pembinaan dan rehabilitasi anak korban kekerasan di Kota Padang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Wali Kota Padang Nomor 55 Tahun 2017 tentang pembinaan atas anak dalam upaya pembinaan dan rehabilitasi anak korban kekerasan di Kota Padang. Manfaat penelitian ini terdiri dari dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Di mana manfaat teoritis itu dapat menjadi kontribusi bagi pengembangan ilmu administrasi publik, terutama pada konsentrasi kebijakan publik. Yang kedua, memberikan wawasan dalam pengetahuan bagi mahasiswa administrasi publik. Dan yang ketiga, referensi bagi penelitian dengan permasalahan yang relevan. Kemudian manfaat praktisnya bagi peneliti, penelitian ini dapat dikatakan pengaplikasian ilmu administrasi publik yang telah dipelajari. Bagi lembaga, penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan pertimbangan kebijakan, terutama bagi DP3AP2KB dan Dinas Kesehatan Kota Padang. Dan bagi pihak lainnya dapat menjadi sumber informasi dan pengetahuan mengenai Peraturan Wali Kota Padang Nomor 55 Tahun 2017 tentang pembinaan atas anak. Bagian kedua yaitu tinjauan pustaka, di mana saya mengambil 4 penelitian yang sesuai untuk studi penelitian yang relevan. Yaitu ada penelitian dari Indah Solanta yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2019 dalam rangka pembinaan penyelenggaraan perlindungan anak di Kota Medan. Ada penelitian dari Arvin, Andi Agustang, dan Andi Muhammad Irfan tentang analisis terhadap kebijakan pembinaan anak jalanan di Kota Makassar. Dari Retrin Rodia, implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak terhadap perlindungan hak anak korban seksual kekerasan seksual, studi unit layanan terpadu perlindungan sosial anak terintegratif Kabupaten Tulungagung. Dan Dwi Putri Melati,
tentang implementasi penanganan kasus kekerasan terhadap anak oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Teori yang saya gunakan dalam penelitian ini yang mana relevan dengan fenomena-fenomena yang saya temukan, yaitu ada dari model implementasi Randall-Berry dan Grass-Franklin yang mengungkapkan bahwa keberhasilan sebuah kebijakan itu dilihat dari dua pendekatan. Pendekatan yang pertama adalah compliance, yaitu kepatuhan yang dilihat dari perilaku implementer dan pemahaman implementer terhadap kebijakan, dan juga pendekatan what happenings and why, atau apa yang terjadi dan mengapa, yang terdiri dari 5 indikator: the profusion of actor, the multiplicity of agents of goals, the proliferation and complexity of government programs, the participation of governmental units at all territorial level, and the uncontrollable factor that all affect implementation. Skema pemikiran yang saya buat itu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak, yang diturunkan menjadi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Pelindungan Anak, dan kemudian diturunkan kembali menjadi Peraturan Wali Kota Padang Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pembinaan atas Anak. Dari sini kemudian adalah implementasi Peraturan Wali Kota Padang Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pembinaan atas Anak dalam upaya pembinaan dan rehabilitasi anak korban kekerasan di Kota Padang. Kemudian akan dianalisis menggunakan teori Randall-Berry dan Grass-Franklin yang berisi tentang kepatuhan dan juga apa yang terjadi dan mengapa, yang dilihat dari 5 indikator, yaitu banyaknya aktor yang terlibat, kejelasan tujuan, perkembangan dan kerumitan program, partisipasi pada semua unit pemerintahan, faktor-faktor yang tidak terkendali yang mempengaruhi implementasi. Definisi konsep yang ada pada penelitian ini yaitu yang pertama, kebijakan publik itu merupakan komponen penting bagi suatu negara yang merupakan sesuatu yang dipilih oleh pemerintah untuk melakukan ataupun tidak melakukannya. Kemudian implementasi kebijakan publik merupakan tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dan berkaitan dengan sebagian besar masalah di masyarakat yang dilakukan oleh implementer kebijakan. Dan yang ketiga, pembinaan dan rehabilitasi anak korban kekerasan itu merupakan segala kegiatan yang dilakukan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak korban kekerasan agar anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang dengan baik di lingkungan masyarakat kembali. Definisi operasional ini saya buat dan saya turunkan dari teori atau model implementasi Randall-Berry dan Grass-Franklin yang berisi compliance yang akan diukur dengan indikator perilaku implementer dan pemahaman implementer terhadap kebijakan. Kemudian what happening and why akan diukur melalui 5 indikator, yaitu the profusion of actor atau banyaknya aktor yang terlibat, the multiplicity and phases of goals atau kejelasan tujuan, the proliferation and complexity of government programs atau perkembangan dan kerumitan program, dan the participation of governmental units at all territorial level atau partisipasi pada semua unit pemerintahan, dan yang terakhir the uncontrollable factor that all affect implementation, yaitu faktor-faktor yang tidak terkendali yang mempengaruhi implementasi. Metode penelitian saya itu terdiri dari 8, yang mana pendekatan dan desain penelitian itu dilakukan dengan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan 3 cara, yaitu wawancara, dokumentasi, dan observasi. Kemudian teknik pemilihan informannya dilakukan dengan purposive sampling. Dan yang keempat, peranan peneliti di sini adalah sebagai instrumen utama dalam penelitian untuk mengumpulkan semua data-data penelitian. Dan yang kelima, proses penelitian itu dilakukan dengan perumusan masalah, pengumpulan data, analisis data, dan juga hasil. Unit analisis yang saya pakai itu adalah kelompok yang mana terdiri dari DP3P2KB Kota Padang dan Dinas Kesehatan Kota Padang. Teknik analisis data yang saya lakukan itu dengan mengumpulkan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Dan yang terakhir, teknik keabsahan data yang saya pakai yaitu diuji dengan triangulasi sumber, yang mana mengumpulkan data untuk memvalidasi data dari informan dengan menggunakan sumber lainnya ataupun informan triangulasi lainnya. Sekian presentasi saya mengenai proposal dengan judul Implementasi Peraturan Wali Kota Padang Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pembinaan atas Anak dalam upaya pembinaan dan rehabilitasi anak korban kekerasan di Kota Padang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.